kehidupan. Hidup memang Allah berikan kita hidup, Allah kasih kita nyawa, Allah kasih kita keseharian dengan nafas kita, dengan jiwa kita, dengan harta kita. Semuanya ada tujuan. Allah tidak semena-mena langsung menciptakan seseorang nggak ada tujuan. Manusia saja yang makhluk Allah, ciptaan Allah, ketika melakukan sesuatu dia ada tujuan. Pasti. Nggak mungkin orang jalan keluar dari rumah nggak ada tujuan. Sama sekali nggak ada tujuan, ini mustahil. Allah pun ketika menciptakan manusia itu ada tujuan. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuannya. Tidaklah aku ciptakan kaum jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Cuma jadi tanda tanya buat kita. Hidup dalam sehari 24 jam. Allah katakan penciptaan kita, kehidupan kita itu untuk ibadah. Padahal dalam sehari sholat wajib cuma 5. Selebih itu kalau kita lihat banyakkan waktu kosong. Antara zuhur sama asar mungkin kita kerja atau istirahat atau tidur. Antara maghrib dan isya oke lah ada kajian, termasuk ibadah juga. Terus dari isya sampai subuh lagi itu kita ngobrol atau kita nonton atau istirahat atau jalan-jalan bahkan tidur. Habis subuh sampai zuhur sama kerja lagi. Tapi Allah mengatakan hidup kalian itu diciptakan untuk ibadah. Ternyata ketika membahas ini banyak ulama tafsir mengatakan bahwasanya ibadah tersebut bukan hanya ibadah mahdhah, tapi ternyata ada juga yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang murni ibadah, yang emang dari asalnya, dari dasarnya di sholat asluhu itu adalah ibadah. Kayak sholatnya kita emang asalnya ibadah. Puasa itu asalnya ibadah. Sedekah atau zakat itu ibadah. Haji emang udah ditetapkan oleh Allah bahwasanya ini ibadah. Ada hal-hal yang lain yang asalnya bukan ibadah, suatu yang mubah. Tidurnya kita mubah. Tidur mubah. Kagak ada yang bilang tidur wajib. Kalau tidur wajib, Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana? Syekh Abu Bakar bin Salim yang sholat subuh dengan wudu isya. Kalau kita kan sholat subuh ya wudu lagi. Kalau mereka sholat subuh dengan wudu isya, nggak tidur sama sekali. Hidupnya buat ibadah. Kalau misalnya kita katakan tidur wajib, ya mereka berdosa dong berarti meninggalkan tidur. Tidur nggak wajib, mubah. Yang tidur nggak dapat pahala, yang nggak tidur juga nggak dapat dosa. Itu namanya perkara yang mubah. Makan sama, perkara yang mubah, bukan wajib. Kalau misalnya makan itu wajib, orang yang diet kacau. Ya, karena dosa semua orang diet. Minum, semuanya hal yang mubah. Namun qad yatahawwal ila ibadah binniyah. Namun hal-hal yang mubah ini bisa menjadi ibadah dengan niat. Maka dari sinilah ada sebagian ulama yang mengkelompokkan hal-hal mubah ini juga termasuk ibadah tapi yang bukan murni ibadah. Tapi bisa menjadi ibadah ketika niatnya ibadah. Contoh kerja. Orang kalau cuma kerja, niatnya cuma kaya raya, mengisi waktu luang dan semacamnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan tentunya kerja nggak wajib, mubah, kecuali kalau kita ada kewajiban, ada anak, ada istri, maka itu ada kewajiban memberi nafkah, jadi wajib. Tapi kalau misalnya anak muda yang belum ada kewajiban, dia sendiri, itu menjadi hal yang mubah. Tapi kalau misalnya kita kerja, kita niatkan, saya pengen ikut Nabi Muhammad. Nabi dari kecil kerja. Nabi gembala kambing. Nabi juga kerja bersama Khadijah. Saya pengen ikut Rasulullah. Jadi ibadah. Apalagi ketika niatnya untuk apa? Untuk membahagiakan dan menunaikan kewajiban Allah yang Allah berikan kepada saya. Itu kepada siapa? Anak dan istri. Jadi ibadah lagi. Hatta minum. Ya, minum sesuatu yang biasa.
Namun ketika niatkan minum ini untuk ibadah, untuk memberikan badan jadi lebih fit, lebih segar, lebih maksimal dalam hal-hal yang lain, dalam kerja dan jadi ibadah. Makanya aslafullah soleh itu hatta di dalam minum kopi aja ada fatihahnya. Minum kopi hatta pakai bukhur ada fatihahnya. Wah, mereka niatkan biar apa? Biar benar-benar kehidupan ini untuk ibadah. Sayang loh, kerja yang sebenarnya kita bisa dapat 2 bonus. Kaya iya, wah plus dapat pahala. Cuma kita ngambil satu doang. Cuma tujuannya kaya. Itu kan sayang. Kok bisa 2, kenapa ngambil satu? Makan. Amma idza nawa li aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Ibn Ruslan sampai mengatakan, jika ada orang yang makan niatnya untuk ibadah, untuk semangat bangun subuhnya, untuk semangat bangun tahajudnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Maka dari sini Allah katakan tujuan penciptaan makhluk ini untuk ibadah. Jadi walaupun kita kerja, marilah niatnya untuk yang baik. Walaupun kita makan, marilah niatnya untuk yang baik. Sayang kalau makan cuma memenuhi hasrat hawa nafsu. Wah, saya lapar nih, pengen makan. Dapat kenyang, dapat. Cuma pahala, ya sesuatu yang mubah. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau kita niatkan, dapat pahala. Ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW perihal tentang niat di dalam segala hal kehidupan ini. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas munasabah ayat yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya Imam As-Sabuni di dalam kitabnya Shafwatut Tafasir juga menjelaskan munasabah ayat. Walaupun ada para ulama yang pro dan ada ulama yang kontra dengan munasabah ayat ini. Ala kulli hal, yang mau saya bahas di sini adalah surah Al-Imran ayat 132. Kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat ini adalah tentang perperangan. Pada saat itu adalah perperangan Badar. Di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Di sini mungkin menjadi tanda tanya besar bagi kita ketika kita baca Quran yang cuma terjemahan. Kita emang disuruh taat sama Allah. Emang hidup kita ini buat taat. Tadi udah dikatakan buat ibadah, buat taat kepada Allah, buat taat sama Rasul. Sesuai pikiran kita atau mindset kita yang selama ini kita pegang, kalau udah ibadahnya bagus, taat sama Allah, taat sama Rasul, bisa masuk surga. Bahkan banyak di antara kita yang cuma melakukan sholat 5 waktu di masjid, keluar dari masjid orang-orang udah dibid'ahin, dikafirin, dikapling-kaplingin surga neraka. Dia ngerasa saya udah apa? Udah ahli surga, tiket surga udah saya pegang. Tapi ternyata dalam ayat ini saja Allah mengatakan ketika kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah bukan mengatakan kalian akan masuk surga, tapi kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa dengan rahmat? Harapan kita kan kalau udah ibadah surga. Tapi ternyata Allah katakan la'allakum turhamun. Ternyata ketika melihat ini para ulama mengkolaborasikannya dengan hadis, bahwasanya betul taatnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Rasul itu kan berupa amalan. Sholat amal, perbuatan. Kita puasa amal, perbuatan. Itu nggak bisa menjamin kita masuk surga. Sebagaimana di dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada salah satu di antara kalian akan masuk surga bi'amali, dengan amalnya. Nggak ada kata Rasulullah. Dia beramal semaksimal mungkin, bagus. Tapi kalau bergantung hanya dengan amalan, tidak bisa. Karena orang yang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Iya kata Nabi, hatta saya. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat, Allah guyuri rahmat, dia akan masuk surga. Sesuai juga dengan hadis yang lain kalau kita lihat, perihal tentang ada orang yang beribadah luar biasa. Kalau nggak salah dari kalangan Bani Israel. Ibadahnya luar biasa, masyaallah hadirin. Sholat, ibadah.
Ketika dia wafat, dibangkitkan oleh Allah, ditimbang amalannya. Betul, amalannya banyak. Mantap amalannya. Orang ibadah terus hidupnya. Beda sama kita. Yang ibadah cuma setor muka. Datang ke masjid, ya kayak absen doang. Fingerprint, balik. Gitu doang. Abisnya di luar, nggak ada tanha anil fahsya'i wal munkarnya. Ya sholat kayak setor muka doang. Yang penting hadir, ngabsen. Kalau orang dulu sholat benar-benar sholat, ibadah benar-benar ibadah. Mereka terapkan intisari ibadah itu bukan dalam ibadahnya itu sendiri, bahkan di luar. Maka nggak heran ketika Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji. Ini orang ibadahnya bagus. Ketika ditimbang amalannya mengungguli daripada segala hal yang lainnya. Kata Allah, oke. Wahai malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Allah bilang, ini amalannya udah banyak, ahli ibadah. Tapi ketika itu Allah katakan, wahai malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Ini orang komplain. Ya Rob sih udah capek-capek beramal di dunia. Orang kalau udah keringat, ya, banting tulang, pengennya itu digaji dengan sesuai capek yang telah ia kerahkan. Dia capek kerja, ya pengennya digaji dengan sesuai. Ini orang udah ibadah capek, maksimal mungkin. Pengen masuk surga dengan apa yang telah ia kerahkan semasa hidup, yaitu dengan amal. Komplain sama Allah. Bal bi'amali ya Rabb. Ya Allah, dengan amalanku, jangan dengan rahmatmu. Kata Allah, enggak, dengan rahmatku. Dia masih kekeh, dengan amalku ya Rabb. Singkat cerita, akhir ditimbang. Satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, dengan amalan yang pernah dia lakukan selama masa hidup, ditimbang. Ternyata amalan dia nggak ada apa-apanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat Allah. Masyaallah hadirin, begini aja gambaran mudahnya. Kita ini kan manusia yang lemah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, nggak ada apa-apa, nggak ada kekuatan. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar, mengatakan di dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq, bahwasanya kalimat tauhid yang paling tinggi ada dua. Ya, bahkan beliau mengatakan dengan apa? Nanti tauhidul kubra, tauhid yang tinggi. Pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Kalau dua hal ini bersemayam di dalam diri kita, maka kita akan menjalani segala hal, bahkan takdir yang pahit sekalipun dengan legowo, dengan nerima. Karena hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita ibadah nih sekarang. Salat subuh. Siapa sih yang nyiptain salat subuh? Sehingga ada yang namanya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Allah yang nyiptakan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah yang telah menciptakan, Allah yang menetapkan. Dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menjadi tutornya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi hakikatnya ibadah ini siapa yang nyiptain? Allah. Itu pertama. Yang kedua, kita dari rumah, jalan ke sini, siapa yang ngasih kekuatan? Lagi-lagi Allah. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadahnya dari Allah, kekuatannya dari Allah. Lalu apa yang mau kita sombongkan dengan amalan ini? Toh Allah semua yang ngebantu. Jalannya kita ke masjid, Allah yang ngebantu. Bayangin kalau kita sakit. Ini ada kipas nih, kena angin dikit aja gak kuat, kedinginan. Lemes. Bahkan mungkin rebahan doang di kamar. Tapi karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, jalan kita dari rumah ke masjid, Allah yang ngasih kekuatan. Ketika kita berdiri dalam sholat, itu kan butuh tenaga. Jangan dikira nggak butuh tenaga. Ketika berdiri tersebut, siapa yang ngasih tenaga? Lagi-lagi Allah. Dan ini menunjukkan rahmat Allah. Bahkan para ulama juga mengatakan, dalam ibadah itu sendiri, kita bisa melihat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak heran, Allah menggabungkan antara taat kepada Allah dan Rasul dengan rahmatnya. Karena dari taat itu sendiri udah rahmat. Kita lihat. Dan kita bisa mendeteksi kasih sayang Allah kepada hamba dalam ibadah. Bukan hanya dalam nikmat. Biasanya kita tahu Allah itu sayang.
Allah cinta sama hambanya kalau dapat rezeki. Kalau dapat rezeki Allah sayang banget sama saya, alhamdulillah, bersyukur baru. Ternyata dalam ibadah saja udah ada rahmat di situ. Udah ada bentuk sayang Allah. Kita lihat, Allah tidak pernah memaksakan seorang hamba untuk beribadah ketika dia sakit atau ketika dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kadar kemampuannya. Nabi juga mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang telah aku larang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhi. Jangan coba-coba. Kalau larangan, jauhi, kata Nabi Muhammad. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau berupa perintah, datangi semampu kalian. Contoh, orang sholat nggak mampu berdiri, bukan berarti sholatnya ditinggalin, duduk sholatnya. Ini kan rahmat banget dari Allah. Bukan berarti sholatnya ditinggalkan, tapi sholat tetap dilakukan dengan cara yang lain. Nggak Allah paksakan dengan berdiri. Oke, ada orang nggak bisa dengan duduk, berbaring. Nggak bisa juga berbaring, udah sakit parah banget. Isyarat dengan matanya. Nggak bisa isyarat dengan mata, isyarat pakai hati. Ini kan rahmat banget. Hatta dalam ibadahnya Allah tetap sayang sama hambanya. Kita lihat lagi masalah puasa. Orang yang kagak bisa puasa, Pak, karena dia udah tua renta, atau dia musafir, atau dia sakit, silahkan nggak puasa. Cuma bukan berarti udah deh saya nggak puasa deh, bebas. Enggak, tapi dibayar di bulan lain. Ini kan rahmat Allah, bukan ente musafir harus puasa. Ente sakit harus puasa wajib. Enggak. Kan sayang banget Allah sama hambanya. Orang nggak bisa wudu karena penyakit. Karena kalau dia wudu kena air bakal bahaya, mungkin nambah parah atau bisa kena diamputasi. Maka silakan nggak usah wudu, pakai tayamum. Ini kan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada seorang hamba, bentuk sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Zakat. Ada orang nggak bisa zakat samping utang, sebenarnya nggak perlu. Dia nggak mampu untuk mengeluarkan zakat karena dia miskin, maka dia bukan muzaki tapi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Oh subhanallah, kalau kita lihat dari ibadah saja udah ketahuan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Rahmat banget, sayang banget sama hamba-hambanya. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah bilang la'allakum turhamun, agar kalian akan mendapatkan rahmat. Ulama mengatakan rahmat itu ada dua. Ada rahmatul khassa, ada rahmatul ammah. Ada rahmat yang khusus, ada rahmat yang umum. Kalau rahmat yang umum, orang kafir pun merasakan dan mendapatkan rahmat Allah. Ya, buktinya apa? Mereka masih diberikan kehidupan, masih diberikan seteguk air, masih diberikan kesehatan. Itu rahmat yang umum. Tapi rahmat khusus hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mentaatinya. Ketenangan jiwa, ketenangan hati, nggak didapetin dari orang yang nggak beribadah. Maka Allah katakan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah dia akan mendapatkan ketenangan, dan ini termasuk rahmat yang khusus. Oke, berarti udah kita pegang. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ini penting dan kita akan mendapatkan rahmat setelah itu. Kita tapi kan pengen masuk surga. Cita-cita semua kita yang hadir di sini, subuh-subuh bangun tidur, ya. Subuh nih azan subuh kita bangun dari tidur kita ngantuk-ngantuk, suasana dingin, cuci muka, berwudu, jalan ke masjid dengan capeknya, hadir kajian, terus sholat sunnah isyraq. Itu kan harapan kita pasti satu, pengen masuk surga. Semuanya nggak ada orang Darul Falah di sini ngomong saya pengen masuk neraka, Bib, nggak ada. Semuanya pengen masuk surga. Cuma ternyata di dalam kehidupan kita ini ada dua hal. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas.
Maka ketika hablum minallah sudah baik, urusan sama Allah ini udah baik, Allah nggak langsung katakan kalian masuk surga. Enggak. Karena ada yang kedua, hablum minan nas, urusan sama manusia. Ini interaksi kita setiap hari. Salat 5 waktu, interaksi kita sama Allah. Sebagaimana Imam Ja'far Shadiq mengatakan, man arada ayyukallimallahu fa'alaihi bis-shalah. Orang yang pengen ngajak ngomong Allah, sholat. Interaksi sama Allah. Selesai sholat, keluar, salam-salaman, atau ketemu sama jamaah, ketemu sama masyarakat, kerja, interaksi sosial. Hablum minan nas. Makanya di ayat selanjutnya kita lihat di 133, setelah taat kepada Allah dan Rasul, Allah bilang apa? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Oke, kalian udah taat sama Allah, udah taat sama Rasul, tapi jangan ngerasa cukup. Sekarang bergegas. Kepada apa? Keampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga. Baru Allah katakan surga. Caranya gimana? Kata Allah, surga itu luas. Arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Lalu Allah berikan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga ini. Kita lihat ciri-cirinya apa di ayat ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang membantu orang lain baik senang ataupun sulit. Al-kadhimin al-ghaidha, yang memadamkan amarah. Al-afin 'anil nas, sering maafin orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, kalau dia melakukan kesalahan kepada orang lain, dia minta maaf. Kalau kesalahan kepada Allah, dia taubat. Kita lihat, ini kan hablum minan nas semua. Sedekah hablum minan nas. Memadamkan amarah, masa marah sama Allah? Kagak ada orang marah sama Allah. Marah sama manusia, hablum minan nas. Maka ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah baik ibadahnya, ini suatu kehebatan, suatu kemuliaan, anugerah yang besar dari Allah. Jaga. Salat udah bisa 5 waktu, istiqomah, bagus, jaga. Udah terbiasa dengan puasa Senin Kemis, dengan sedekah, bagus, jaga. Tapi jangan ngerasa ketika kita udah memegang ini, saya ahli surga. Ngelihat orang di luar kagak sholat, ngelihat orang gak jumatan, terus kita kapling-kaplingin surga dan neraka. Emang kita ada jaminan udah masuk surga? Belum. Sampai Nabi mengatakan apa? Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang hidupnya ibadah mulu. Cuma ternyata di akhir hayat maksiat sekali. Melakukan kesalahan, meninggal dalam maksiat, su'ul khotimah, masuk neraka. Ada yang tahu akhir hayat kita gimana? Enggak ada yang tahu. Mungkin kita yang sekarang suudzon sama orang lain, ngeklaim dia ahli neraka, kita akhir hayat lupa taubat, bermaksiat, dia akhir hayatnya taubat jadi ulama. Dan banyak kejadian. Kita lihat bisa Ibrahim bin Adham, Sahal At-Tustari, dan para ulama-ulama yang lain. Dulunya itu mantan napi, mantan narapidana. Tapi ternyata akhir hayatnya jadi ahli ibadah. Kok bisa? Karena ini takdir Allah, kita nggak ada yang tahu. Maka ketika Allah menjelaskan surga, kata Allah apa? Luas surga itu melebihi daripada langit dan bumi. Maksudnya apa? Jangan takut. Tugasnya kita ma'asyarul hadirin, ketika ngelihat orang nggak ibadah, bukan mencaci, bukan menjerumuskan ini ahli neraka, bukan. Tapi bagaimana dia bisa kembali ke masjid, bisa kembali ibadah, dan dia bisa taubat. Ini pandangan Nabi. Tinggal kita lihat, kita ini mensukseskan misi Nabi atau misi setan. Misinya Nabi Muhammad SAW memandang kepada setiap makhluk dengan rahmat. Ada orang terjerumus kepada api neraka, kepada maksiat, Nabi akan berusaha bagaimana caranya dia mendapatkan ampunan Allah. Bahkan sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, pemimpin orang munafik, yang surah At-Taubah saja diturunkan di perperangan pada saat perperangan Tabuk kalau nggak salah, itu rata-rata tentang azab kepada orang munafik. Makanya kalau kita lihat, kenapa sih dalam Al-Quran setiap surat ada Bismillah, tapi At-Taubah nggak ada? Karena kata ulama, At-Taubah ini isinya tentang azab semua.
Maka tidak pas ketika lagi marah menjelaskan azab ada rahmatnya. Jadi Allah sedang menegaskan azab dan iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa surat itu? Untuk orang munafik. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Turun ayat Pak buat dia, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Mau ya Muhammad engkau istighfar buat dia ataupun tidak, bahkan engkau istighfar 70 kali ngomong ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, sebanyak 70 kali kata Allah la yaghfirullahu lahum, Allah enggak bakal ampuni. Itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika turun ayat ini dan Nabi Muhammad ingin mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangin, ini pemimpin orang munafik mau disolatin sama Nabi ketika meninggal. Tahu harapannya apa? Biar dia bisa dapat syafaat. Padahal udah munafik banget Pak. Tapi Nabi masih berharap dia bisa mendapatkan ampunan Allah. Sampai Nabi ngomong sama Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar narik-narik baju Nabi. Nabi maju buat imam, ditarik baju Nabi Muhammad. Berkali-kali. Ya Rasulullah, ini pemimpin orang munafik. Engkau ingat gak dia ngelakuin ini? Dijelasin sama Sayyidina Umar, diingetin lagi. Kata Rasulullah, da'yan lepasin. Allah menurunkan ayat tersebut itu memberikan pilihan untukku. Dan Allah katakan jumlah 70 kali. Seandainya aku tahu bilangan ke-71 istighfarku untuk Abdullah bin Ubay bin Salul diterima oleh Allah, aku akan bacakan sebanyak 71 kali. Allah kan ngomong 70 kali, nggak bakal diampunin walaupun 70 kali. Tapi kata Nabi, kalau 71 kali aku tahu diampuni oleh Allah, aku akan bacakan untuknya. Kita lihat, ini orang munafik yang udah parah banget. Apakah ada Nabi bilang mampus? Nabi bilang ahli neraka. Udah pasti di neraka. Enggak. Nabi pun masih berusaha bagaimana dia bisa masuk surganya Allah, bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan apa? Pandangan Nabi. Ini orang kalau misalnya ngaku menjadi umat Nabi Muhammad, sukseskan misi Nabi, jangan mensukseskan misi setan. Tahu apa misi setan? Ngelihat orang langsung dikapling-kaplingin surga dan nerakanya. Dan ini janji setan ketika keluar dari surga. Apa janjinya? La ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabb, aku akan ganggu anak cucu Adam semuanya. Aku akan ganggu, aku akan tipu mereka. Sehingga apa? Mereka masuk neraka. Itu tujuannya. Maka kita tinggal lihat. Kita ini suksesin misi siapa sih? Ala kulli hal. Jadi, kesimpulannya masyarul hadirin, kita ada dua. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ketika hablum minallah udah bagus, jangan lupakan hablum minan nas. Kenapa? Karena seringkali ada orang yang cuma ngerasa cukup saya udah ibadah. Tapi di luar ngeganggu orang, nyaci maki orang, ngehina orang, nyakitin orang. Apa yang terjadi? Nggak jadi masuk surga. Ada juga orang yang cuma memperhatikan hablum minan nas. Urusan sama manusia bagus, top. Interaksi bagus banget, lemah lembut, baik, dermawan. Tapi kagak pernah ibadah. Ini juga nggak bisa. Ini adalah dua hal yang paling penting di dalam kehidupan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Lihat. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat itu. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kalian di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut, kata Nabi. Kalian tahu nggak sih apa definisi bangkrut? Sahabat langsung ngejawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang modalnya habis. Modalnya habis, bukan balik untung. Untung aja kagak, balik modal aja kagak, ini rugi. Modalnya habis. Kata Nabi, bukan. Ternyata betul. Orang yang bangkrut di dunia, dia bisa balik lagi, bisa bangkit lagi. Berapa banyak orang yang dulu jualan bubur, bangkrut, jualan gorengan laku laris. Ada orang perusahaannya udah jatuh, tapi tiba-tiba dia berubah manajemen, naik lagi. Kebangkrutan di dunia bisa dibalikin lagi. Kita bisa naik lagi, kita bisa pulihkan lagi. Tapi ketika di akhirat, wa idza hadara ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Kalau udah di akhirat nggak bisa lagi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, la in akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Orang kalau udah balik ke akhirat, udah masuk akhirat, udah mati, terus dia bangkrut, nggak bisa balik sama sekali. Maka Nabi mengatakan, orang yang bangkrut yang sejati, bangkrut yang hakiki adalah orang yang ahli ibadah. Tapi ketika dia di akhirat, ketika ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fulan bin fulan datang ngadu kepada Allah, "Ya Rabb, ini orang nyaci maki saya, ngehina saya, ngeghibahin saya, pernah ngambil haknya saya, pernah nginin." Wah, dijelasin. Sehingga akhirnya kata Nabi Muhammad, Allah menyuruh orang tersebut untuk mengambil pahalanya. Gara-gara apa? Nyaci maki, ngehina. Dia udah jadi ibadah bagus banget. Tapi hablum minan nasnya kagak baik, diambilin pahalanya. Pahalanya udah habis. Tahu apa yang dilakukan? Ditimpukin dengan dosa. Kata Nabi, ini bangkrut sesungguhnya. Bayangin aja, kita udah capek-capek ibadah, sholat subuh 5 waktu berjamaah semuanya, tiba-tiba di akhirat pahala kita habis. Gara-gara ngibain orang, nyaci maki orang, ngehina orang. Ini apa? Muflis, bangkrut yang sesungguhnya. Artinya apa? Ibadah yang dia lakukan bisa menjadi sia-sia. Gara-gara apa? Banyak membuat kesalahan manusia yang lain. Kita lihat lagi hadis yang lain yang memperkuat ini. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar." Ya Rasulullah, ada perempuan bagus banget. Malam hari dia ibadah, tahajud, siangnya dia puasa. Cuma ya Rasulullah, dia ini sering ngeganggu tetangga. Tahu apa kata Nabi? La khaira fiha innaha min ahli nar. Enggak ada baiknya dia, ahli neraka kata Nabi. Ya, kata Nabi enggak ada baiknya dia ahli neraka. Padahal ahli ibadah, bukan hanya ibadah wajib, ibadah sunnah dia lakukan. Tiba-tiba sahabat lagi ngomong, "Ya Rasulullah, tapi ada fulanah juga ya Rasulullah, perempuan sahabat. Dia cuma ngelakuin yang wajib, cuma sholat 5 waktu, taat sama suami, dia cuma puasa yang wajib. Tapi ya Rasulullah, orang demen sama dia. Dia nggak pernah ngeganggu orang, nggak pernah nyaci maki orang, nggak pernah ngehina orang." Apa kata Nabi Muhammad? Dia penduduk surga. Karena apa? Ada hablum minan nasnya. Kita lihat lagi, pernah suatu hari di dalam kajian seperti ini, Nabi Muhammad SAW ngomong, bentar lagi penduduk surga bakal datang. Tahu siapa yang datang? Orang Ansor, orang biasa. Bukan sahabat yang senior. Kalau seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, emang sahabat senior. Yang udah ada jaminan masuk surga. Ini orang biasa. Sahabat sampai ketika ngelihat itu, kayaknya bukan dia deh. Mungkin yang masuk terakhir saya nggak ngelihat. Sampai ngomong kayak gitu. Besok di kajian lagi sama Nabi, kata Nabi, penduduk surga bakal datang. Dia lagi. Hari ketiga Nabi ngomong penduduk surga bakal datang. Dia lagi. Ada satu sahabat yang memiliki sifat ghibthah yang sangat kuat. Gak mau kalah sama temennya. Numpang nginep kepada orang ini. Dia pengen tahu amalan apa yang dia gunakan. Sampai Nabi mengatakan dia penduduk surga bukan sekali, 3 hari berturut-turut. Ketika di cross check, ibadahnya sama, puasanya sama, baca Qur'annya sama, tahajudnya sama. Sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi kok bisa dapat klaim dari Nabi, dia penduduk surga? Sahabat ini udah gak kuat lagi, gak kelihatan amalan apa, didatangin. Nabi ngomong kepada kami kemarin 3 kali, penduduk surga bakal datang, setiap kali itu engkau yang datang. Amalan apa yang kau lakukan? Tahu apa kata orang ini? Setiap malam aku tidak pernah menyimpan kedengkian, kebencian sama orang lain. Orang yang berbuat salah kepadaku aku maafin. Lihat, hablum minan nas. Urusan sama manusia. Jadi kalau misalnya kita, ibadah kita bagus, tapi sering nyaci maki orang, ngehina orang, ngeganggu orang, percuma Pak. Ya. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis, Muslim yang sejati, kita kan semua ngaku Muslim. Kalau kita bukan Muslim, nggak mungkin iktikaf di masjid ini. Bahkan nggak sah iktikafnya kita. Ya. Bahkan sholat kita tadi nggak bakal sah, karena syaratnya apa? Islam.
Kita muslim semuanya. Tapi kata Nabi, di antara sekian banyak muslim, ada muslim sejati. Ada muslim yang hakiki. Siapa mereka? Kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang hakiki adalah muslim yang bisa menyelamatkan orang banyak dari lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Lisan kan bisa berbuat kejahatan, tangan bisa berbuat kejahatan, tapi dia tidak pernah melakukannya untuk orang lain. Dijaga lisannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu apa sih arti Islam secara global saja, secara mudah. Islam itu artinya apa? Kedamaian, kesejahteraan, keamanan. Itu Islam. Kalau misalnya ada seorang muslim malah tidak bisa memberikan kenyamanan, kedamaian sama orang lain, bahkan ngeganggu orang lain, nyaci maki orang lain, bagaimana bisa dia mengatakan saya orang muslim? Maka ini hal yang sangat penting. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Berapa banyak orang ngambil tanah orang lain, hancur ibadahnya. Berapa banyak orang di luar ngegibah orang lain, hancur ibadahnya. Berapa banyak orang di luar balik-balik dari musola, balik dari masjid, ngambil sendal orang lain, hancur ibadahnya. Karena apa? Sering nyakitin orang. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti sosok Imam Ghazali. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menjelaskan bahwasanya ada seorang ulama yang bermimpi Imam Ghazali semua amalannya tidak diterima oleh Allah kecuali satu. Gara-gara itu dia masuk surga. Tahu apa? Sayang sama makhluk Allah. Dan makhluknya itu bukan manusia, laler. Gara-gara laler dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma laler. Apalagi kalau yang misalnya kita selamatin adalah muslim yang lain. Maka inilah hakikat kehidupan. Kita berinteraksi sama Allah, berinteraksi sama manusia. Dua hal ini harus sejalan dengan baik semaksimal mungkin. Sehingga apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau udah kita lakukan semuanya ini, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jaminan. Kata Allah, kalau misalnya atiullah wa atiur rasul udah dijalankan, terus juga dia telah bergegas meraih surga, meraih ampunan dengan cara yang tadi, hubungan sama manusia, maka ditaukidkan lagi oleh Allah, mereka akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan surga Allah. Artinya, jangan kita cuma ngerasa cukup dengan ibadah kita doang, tapi di luar kita ngebidahi orang, nyaci maki orang, ngekafirin orang. Ini perbuatan yang sangat tercela dan bisa merusak amal ibadah kita. Insya Allah dengan kajian yang singkat ini di subuh yang penuh berkah ini, kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbaiki bukan hanya hubungan sama Allah, bahkan hubungan antar sesama. Insya Allah kita mendapatkan ampunan, mendapatkan keridhaan, mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.